Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa, tanggal 9 April 2024 ya. Hari ini malam takbiran. Selamat guys yang buat umat muslim yang merayakan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lu makin kaya dan sukses terus di saham ya, buat masa tua. Ya, sebenarnya juga lu udah bisa pakai sih sekarang seharusnya sih ya. Ya, maksudnya nggak berarti lu harus pakai banget masa tua ya, enggak. Maksudnya kan lu prepare gitu lah. Lu udah bisa nikmatin sekarang juga udah bisa kok. Oke, ini gue pengen bahas laporan BBRI kuartal sorry Februari 2024 ya. Oh ya kemarin IHSG tuh Jumat di harga ya naik ya. Oke, ini gue akan bahas laporan keuangannya BBRI Februari ya bulanan di 2024 ini ya. Em, Kalau lu lihat ya di Februari ini ya. Kemarin di Januari kan BBRI dapat 4,3 triliun labanya ya. Di Februari memang menurun 3,2 ya. 3,2 untuk Februari. Tapi itu biasa umum karena kalau gue bandingin data tahun lalu BRI memang di setiap bulan Februari pasti turun ketimbang bulan sebelumnya Januari ya. Tahun lalu turun 8%, sekarang turun sekitar, tapi ini turunnya memang lumayan dalam ya dibandingkan tahun lalu. 32% ya, ketimbang 32%. eh Dia tuh BRI biasa gedenya itu nanti di setiap kuartal ya. Ya, nih contoh dari 4T tahu-tahu di kuartal 7T ya dapat 7T di bulan ketiga, bulan 6 nih. Contoh bulan Mei kan dia dapat 3, tahu-tahu bulan Juni dapat 9T ya. Kenapa begitu? Karena BRI itu dia kan untuk UMKM ya, salurnya ke UMKM dan dia tuh ada kalau nggak salah anak perusahaannya kan Pegadaian sama satu lagi apa tuh? PN apa permodalan apa gitu lah. Nah, dia laporan keuangan konsolidasinya itu baru di bulan setiap kuartal gitu loh. Apa Maret, Juni, September tuh lu lihat ya di Agustus cuma 3T tapi di September tahu-tahu terbang 9T ya. Nah, demikian juga di Desember tahu-tahu kemarin dia terbang 12 triliun tuh. Desember kemarin itu yang bikin laba dia mengamuk ya. 9T itu ya. Nah, itu ciri khas BRI guys. Kalau lo pengen tahu ya, ciri khas BRI. Makanya kemarin kita ngelihat berita direksi BBRI dia borong saham kan? Ya, dia borong saham. Ya, dia borong total 500 juta ya di harga berapa sih kemarin BRI 5.500 ya. Karena kemungkinan dia dia kan udah lihat dia sebenarnya tuh udah lihat dia ini kan udah bulan April kan dia tuh udah lihat keuangan bulan Maret. Ini feeling gue ya. Jadi si salah satu direksi BBR ini udah lihat keuangan bulan Maret BBRI ya udah karena dia udah lihat ya dia ya kita cukup bisa menduga bahwa kemungkinan besar labanya meningkat ya ya si orang ini tuh udah punya dia borong 99.500 lembar atau 195 lot ya total harga 500 jutaan dan dia pribadi tuh udah punya sebanyak 1,5 juta guys ya. Jadi total sekarang dia punya 1,6 juta lembar. Nah, itu harga berapa ya dia totalnya 1,6 juta ya berarti kan 16.000 sorry ini ya 160 sorry 16.000 lembar 16.000 lembar dikali 5.500 aduh kali sorry 550.000 5.500 ya, ya kan berarti total sahamnya dia di BRI ya di Rex ini dia punya 8,8 miliar guys ya ini yang nyerok ini dia punya 8,8 miliar
total value-nya sekarang ya 8,8 miliar. Dan kalau kali 5% aja, dia dividennya berapa? Ya per tahun dia dapat 440 juta ya, dividen dari BRI. Setahun 440 bagi 12 ya. Orang ini per bulan 36 juta ya. Nanti kalau pensiun pun juga udah nyantai. Ah, ya. Ya, dia punya 8,8 M. Nah, kenapa dia sekarang berani borong di harga 5.500 ya? Kemungkinan dia udah lihat laporan keuangan Maret. Maret itu dia udah lihat kemungkinan naik. Ya, doain aja. Tapi memang sedikit concern kemungkinan 2024 apakah akan melemah sedikit. Gue kemarin lihat BMI RI juga turun di kalau bandingan data Februari year of year ya. BNI juga turun, BRI turun. Yang naik cuman BCA. BCA pun juga naiknya cuman 2%. Nah, coba kita track record history ya. Pernah nggak sih BRI di Februari itu labanya turun kalau bandingin tahun per tahun ya? Coba kita lihat. 2016 kan dia dapat 3,9 T, 2017 naik 4,5%, ya. Naik. Februari naik 4,4 T, ya, naik 8%. Terus Februari 2019 5,1 T, ya. Februari 2020 5,2 T, ya. Naik 2% ya. Di sini aja ya. 2%. Februari 2021 itu minus 12% malah ya. Minus. Ini ya ini wajar ya karena corona. Di sini aja dia pernah turun nih. Pernah turun di sini memang ya. Lalu 2022 naik 68% ya. 2023 naik 8% dan nah tahun ini dia turun sedikit 3% dibandingkan tahun lalu ya. Ya jadi dari 2016 ya kita bisa lihat 2016 tadi cuman pernah tercatat 2 kali penurunan laba BRI. Tapi yang ini sih, ini kan lebih karena corona ya, 2021. Sekarang kan nggak corona ya. Ya nanti lihat aja di endingnya gimana. Ya. Ya, apakah akan melambat dikit untuk 2024 untuk perbankan ya dilihat aja. Ya. Sayangnya nggak ada laporan bulanan sebelum 2016 ya, karena mungkin baru dibikin kebijakan 2016 ya. Ya bagus sih bisa punya laporan bulanan. Bisa cross check apalagi kalau naruh duitnya gede bisa dilihat ya tuh BRI. Nah BRI untuk harga waras untuk saat ini ya John kan kemarin dia total bagikan dividen 318 ya. Sampai BRI 318 berarti kali 10 aja 3.180 sampai 6.360. Nah ini untuk sementara ya di rank segini ya. Kalau lu selama habis dapatnya di harga segini sih oke. Oke. Yang terlalu takut ya turun-turun gini dia sempat kemarin di 6 ribuan ya. 6.000 bulan. Oh, sempat 6.300. Lo yang di 6.300, 6.400 ya. Oke, lo yang di 6.400 lo lagi minus berapa? 5.000. 5650 ya. Lo berapa persen sih? 750 bagi 6.000. Oh, ada yang 11% ya. Berarti ada yang lagi floating loss 11%. Ini kalau kalau di perbankan tuh hal biasa guys ya. Namanya kan lo kemarin baru beli di pucuk-pucuknya. Nanti dia akan comeback lagi. Yang penting kan lo udah dapat dividennya kemarin kan 5% kan udah dapat kan itu cash lo bisa beli yang lain. Ya nanti nanti dia akan back kok. Sama kayak dulu BRI terjun ke 4.900. Belum lama lah 6 bulan lalu. 6 bulan lah kalau gua nggak salah. Coba kita lihat kapan yang terjun. Ini ya, ini nih Oktober. Dan dari pucuk nih, lihat ya dari pucuk kan 5.600. Ini kan kita lagi heboh-heboh kemarin. Ini tahun lalu ya, ini gue ceritain ke lo yang belum tahu. Kan dari sini nih, waktu itu nih ini tahun April nih 2023, BRI masih di sini John. Ya, 4.800. Ya. Dulu BRI 4.800 nggak ada yang percaya. Dikit yang percaya BRI bakal ke 5.600. Gue pernah bikin konten waktu masih 4.300. Harusnya kan harga wajarnya di 5.600. Malah ada yang komen,
Udah 5.600 belum bro katanya. Maksudnya ngeledek gitu kan. Ternyata BRI terjun naik ke 5.000 tuh 600. Ini orang lagi hype nih, di situ lagi hype. Ini kan mentoknya di sini kan. Terus ada isu si itu naikin suku bunga ya, gue lupa lah The Fed atau siapa naikin suku bunga gitu kan. Lupa gue yang mana. Turun, turun sampai titik rendah 4.900-an. Ini gue inget loh. Jadi kalau lo 5.700 ke 4.900 kan lo berarti minus floatingnya 800 ya, 800. Ini 14% lebih parah dari yang sekarang ya, yang lu yang lagi yang kode 6.300. 14%, ya nggak? Tapi nggak selang lama, dia langsung naik, naik, ya, naik, ya sampai di 6.200 puncaknya kan. Sekarang lagi balik lagi ke 5.500. Nah ini, nah orang yang ngerti John, ketika BRI turun ke sini, dia serok di sini. Ketika dia serok sini, dia cuan gede, dia tahu. Tapi kalau orang yang terbawa nafsu, ya ketakutan, dia cut loss. Ketika lo cut loss, disitulah ya lu nggak ngerti sebenarnya apa yang lo beli. Kalau orang yang ngerti dia nggak tahu. Kalau lagi posisi gini gimana John? Diemin aja kan lo dapat dividen kan. Nanti juga naik lagi. Nah, demikian sama sekarang lagi terjadi pattern yang sama. Turun dulu. Ya, nanti bentar dia udah siap mau nanjak lagi tuh. Mau nanjak lagi. Jadi lu jangan takut ya John. Jangan takut sebuah saham yang ada fundamental dan dividennya jelas gitu ya. Yang dividennya tadi kita udah hitung kan 318 ya. Harga harga worth-nya tadi di 3.180 sampai 6.360. Lu jangan takut bahwa ketika lu udah dapat angka ini adalah harga worth it-nya. Harga yang orang bakal incer. Nggak mungkin saham begini tuh kegocap. Nah, itu ada dividennya. Karena kalau kegocap, kalau dividennya aja 300, lu kan beggar 6 kali. Mungkin nggak ada yang bisa jebolin kegocapnya. Kalau nggak mungkin kalau dia masih ada terus bagi dividen dan fundamentalnya kuat. Ya, yang kegocap-gocap itu ya yang angka RP1 juga sekarang ya emang nggak ada fundamentalnya aja. Nah masalahnya kan orang kan ya memang sih lu kalau nggak bisa kendaliin emosi lu John ya, kecerdasan emosi lu itu kalau lu nggak bisa kendaliin lu tuh punya perilaku impulsif. Impulsif. Impulsif itu adalah sebuah tindakan yang lu lakukan tanpa pikir panjang karena terbawa emosi. Biasanya orang-orang yang dengan perilaku impulsif ini selalu menyesalnya belakangan. Contoh ada banyak impulsif, misalnya impulsif buying gitu kan. Bisa. Orang suka belanja nggak bisa nahan keinginannya untuk belanja gitu loh. Ya, itu impulsif, banyak lah kegiatan impulsif. Nah demikian juga ada banyak orang yang orangnya tipikalnya impulsif ya. Dia masuk saham ketika hijau, ya, impulsif dia. Wih, misalnya gorengan ketika hijau kan, dia ikut ngomong. Dia nggak bisa nahan kan ininya dia untuk ngomong. Memang ini ada banyak orang gini John. Itu harus dilatih soalnya emosi kalau nggak dilatih lo akan terus terjebak gitu kan. Hijau. Ketika merah demikian juga. Ketika dia merah dia nggak bisa nahan emosinya dia akan jual. Bahkan di saham yang fundamental bagus pun dia akan jual. Cut loss. Kenapa dia impulsif? Nggak bisa ngandelin emosi. Ya, jadi makanya memang benar. Eh, tingkat IQ ya, kecerdasan emosi dan keberhasilan seorang di saham itu ada hubungan. Semakin lo impulsif lo semakin sulit. Makin impulsif. Ya. Jadi ini yang robo di sini adalah hal normal ya, John. Hal normal namanya pasar jual beli pasti robo. Tapi dividen ini penahan. Ini ibarat sabuk pengaman lo. Dulu tahu range-nya nih barang di harga berapa. Ya, lo tahu. Ya. Oke guys, gue rasa gitu aja untuk laporan Februari ini ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya ya. Ada data nggak bisa bohong ya. Mana nih tombol?